kita pakai HP Poco M3 ini buat tahun 2023 atau mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahigo ya. Kali ini saya akan sedikit bahas HP keluaran tahun 2020 ini yang sempat ramai dan agak viral ya. Dan peminatnya saya kira HP ini lumayan banyak pada saat keluarnya dulu ya, yaitu HP keluaran dari Xiaomi Poco M3 ya, M3 ya. Jadi ini adalah Xiaomi Poco M3 yang dulunya pada saat awal keluar ini agak ramai ya, karena bentuk kameranya juga seperti ini ya. Ada 3 di sini agak menonjol. Di sini ada logo Poconya ya. Syukur nggak ada M sama G ya, pocong atau apa. Tapi ini ada logo Poconya di sini, dan bodi belakangnya seperti ini ya, plastik semi ada. Ya plastik bentukan kayak gini lah, agak nyaman sih emang di tangan. Untuk ketebalannya emang segini ya, ketebalannya kayak gini. Dan untuk layarnya sendiri lumayan lebar ya, 6,53 inch ya, jadi lumayan lebar. Dan kalau misalkan buat chatting emang HP ini kurang, kalau saya sendiri kurang nyaman ya, karena layarnya kegedean. Jadi kalau buat gaming emang ini HP-nya masih bisa buat gaming lah ya, walaupun HP Poco M3 ini gamingnya nggak gaming berat lah ya, karena menggunakan chipset Snapdragon 662 ya, 11 nanometer ya. Jadi lumayan bisa buat performa gamingnya ya. Untuk MIUI nya sendiri ini saya dapat di versi MIUI 12.5 ya. Jadi 12.5 ini ya, 12.5 ya. Dan ada updatean sampai MIUI 13. Cuman saya nggak update ke MIUI 13 ya, karena pengalaman dulu kalau misalkan kita sudah update ke MIUI 13 nggak cuma 1-2 HP sih, itu ada kendala bug yang lumayan menyebalkan buat gaming ya. Yang jelas buat gaming itu lumayan menyebalkan. Jadi kayak kadang patah-patah, kadang jaringannya nggak stabil, itu di MIUI 13. Pengalaman dulu di Redmi 10 tuh kayak gitu ya. Jadi emang saya stay di MIUI 12.5 ya, MIUI yang 12 terakhir ya. Nah untuk spesifikasinya sendiri, ini layarnya lebarnya 6,5 inch, menggunakan tipe IPS ya. Ini menggunakan tipe IPS 400 nits, dan PPI warnanya 395. Jadi untuk warnanya sendiri menurut saya ini lumayan tajam ya. Jadi lumayan tajam dan lumayan enak buat dipandang mata ya. Dan untuk protection layar sentuhnya sendiri itu menggunakan Corning Gorilla Glass 3 ya. Walaupun ini Corning Gorilla Glass 3 dipakai di HP agak lama ya, udah dipakai di HP tahun 2017an lah, kayak Sony itu biasanya udah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Cuman layar sentuhnya saya kira enak-enak, nyaman-nyaman saja ya. Buat ngetik pun aman-aman saja ya. Dan kurangnya emang karena saya nggak begitu menyukai dengan MIUI ini, emang agak kadang menyebalkan ya, yang ada iklannya dan apanya lah ya. Nggak tahu lah kenapa MIUI mengeluarkan UI yang kadang keluar iklannya atau apa, saya juga nggak tahu. Mungkin buat tambahan adsense atau apa juga nggak tahu. Cuman kadang kalau misalkan menggunakan MIUI itu ada tampilan-tampilan iklan di beberapa aplikasi ya, semisal di aplikasi apa nih ya, File Manager. Ini di sini biasanya keluar iklannya ya, kalau misalkan udah lama dipakai. Nah kita sedikit bahas lagi ya. Nah chipsetnya sendiri di Poco M3 ini menggunakan Snapdragon 662 ya. Mana ini keseluruhan? Nah ini Snapdragon 662 ya, menggunakan octa-core 2.0 GHz ya. Untuk tipe storage-nya sendiri ini ada 2 tipe ya di Poco M3 ini ya. Untuk yang varian 128 GB ini kayak
yang 6/1, yang jelas yang 128 GB ya. Untuk varian yang 128 GB ini, jadi lihat ya, 128 GB itu menggunakan tipe storage UFS 2.2 ya, dan yang ukuran kapasitas 64 GB itu menggunakan UFS 2.1 ya. Jadi untuk performa kecepatan pembacaan memorinya itu lebih kenceng di ukuran storage yang 128 GB ya. Jadi kalau mungkin buat gaming yang 128 GB ini lebih rekomen. Karena apa? Karena ukuran kapasitasnya lebih gede dan tipe storage-nya juga lebih bagus ya. Jadi buat penyimpanan kayak main-main game PUBG dan Mobile Legend di HP Poco N3 ini yang 128 GB itu lebih rekomen ya. Untuk kameranya sendiri ini triple kamera ya. Ada kamera utamanya itu 48 megapiksel dan yang dua ini 2 megapiksel ya. Cuman kalau kamera emang yang menggunakan MIUI, emang saya nggak begitu ngerekomen ya. Memang dari pengalaman dulu sering pakai HP Xiaomi, kalau untuk kamera emang warnanya agak kayak lebih gitu dan kayak kurang, dan kestabilan videonya di HP Xiaomi saya kira kurang bagus ya. Itu mungkin di MIUI yang menengah ke bawah. Kalau misalkan MIUI yang Redmi yang Xiaomi yang flagship itu ya enak sih ya, emang flagship ya, harganya juga harga flagship, otomatis buat kamera sendiri ya lebih stabil dan lebih bagus dari lain-lainnya. Karena yang Poco M3 ini HP kalangan menengah ke bawah ya, jadi ya terima aja lah. Buat harga di 2 jutaan itu bisa dapat HP RAM 6 GB, internal 128 GB dan sudah menggunakan UFS 2.2, triple kamera juga, jadi bisa menikmati gaming di HP harga 2 jutaan. Saya kira itu sudah apa ya, sudah nyaman lah ya, sudah mendingan lah ya di HP Xiaomi. Emang kalau di Xiaomi ini varian-varian chipsetnya dari berbagai tipe itu lumayan bagus ya, dibandingkan, kalau menurut saya dibandingkan dengan Oppo atau Vivo. Karena kalau di Xiaomi saya kira variannya itu banyak ya, misalkan kayak Redmi 10, Note 10, Note 10s itu chipsetnya menggunakan beda-beda ya. Jadi varian-variannya itu beda. Kalau misalkan dulu sempat di seri di Oppo itu A12, A15, A5s itu chipsetnya pukul rata menggunakan chipset P35 kalau nggak salah, MTK MediaTek ya. Untuk kamera depannya sendiri itu menggunakan resolusi 8 megapiksel ya, 8 megapiksel. Dan untuk tipenya, tipe chargingnya ini di Poco M3 lumayan ya, sudah menggunakan Type-C ya. Jadi sudah lumayan generasi sekarang lah. Nah sekarang kalau misalkan kita pakai HP Poco M3 ini buat tahun 2023 atau mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, masih nyaman gak sih? Kalau misalkan buat 1 tahun atau 2 tahun ke depan, saya kira masih nyaman-nyaman aja ya menggunakan Poco M3 ini ya, karena chipsetnya menggunakan Snapdragon 662 dan juga sudah menggunakan storage-nya dengan UFS 2.2 dan 2.1. Jadi untuk performa kedepannya saya kira masih enak-enak saja, masih nyaman-nyaman saja ya. Buat sosial media, scroll ini juga masih enak ya. Buat scroll sosial media, buat main game, mungkin game-game ringan kayak Mobile Legend, PUBG itu masih enak ya. Kalau misalkan Genshin Impact ya mungkin bisa memainkan, cuman nggak maksimal ya. Karena sepengalaman saya, entah karena UI-nya atau gimana, di MIUI ini kalau buat gaming itu kayak kurang maksimal dari sepengalaman saya ya. Karena saya pernah menggunakan HP Redmi Note 7 ya, itu di MIUI itu buat main game kayak Mobile Legend itu patah-patah ya. Itu varian RAM yang 4 GB per 64 GB. Nah setelah saya install custom RAM ya, saya waktu itu pakai Nusantara OS ya, jadi custom RAM, pakai custom RAM Nusantara, itu buat gaming performanya sangat jauh beda ya, lancar banget. Jadi kalau mungkin hardware-nya emang bagus ya, cuman kayak UI di MIUI nya emang kayak kurang maksimal buat gaming. Buat gaming kalau misalkan kalian mau pakai MIUI, kalau misalkan mau pakai Xiaomi ya, Redmi yang menengah ke bawah, HP menengah ke bawah, saya saranin mending install custom RAM aja ya.
karena dari pengalaman saya menggunakan custom ROM dengan MIUI itu performanya sangat jauh berbeda, sangat lancar dan performanya lebih tinggi di custom ROM daripada di MIUI nya sendiri ya. Jadi emang sangat jauh berbeda antara UI di bawaan Xiaomi dan custom ROM ya. Jadi kalau misalnya kalian buat gaming, saya saranin yang pakai Xiaomi menengah ke bawah mending install custom ROM. Itu kalau misalkan buat gaming. Kalau misalkan buat sosial media, buat kamera, buat scroll buat nonton video YouTube, atau mungkin buat nonton anime, atau mungkin buat baca manga, dan buat kerja-kerja, saya kira mending stay aja di MIUI ya, nggak perlu dioprek biar bisa custom ROM, biar bisa performanya up. Kecuali kalau misalkan kalian fokusnya buat gaming. Kalau misalkan buat gaming, buat nge-push rank, itu emang lebih rekomen pakai custom ROM. Entah kenapa dulu itu lancar banget, dan bedanya sangat jauh antara custom ROM dan MIUI ini buat gaming ya. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita pakai HP Poco N3 ini yang harganya 2 jutaan, sudah menggunakan chipset Snapdragon 662 dan UFS 2.2, buat pemakaian tahun 2023 masih nyaman-nyaman saja ya, masih nyaman-nyaman. Kekurangannya kalau menurut saya itu di kameranya ya. Kameranya emang ya mungkin karena HP menengah ke bawah nggak begitu di performa kameranya nggak begitu bagus-bagus maunya. Jadi kalau misalkan buat foto atau videografi nggak begitu rekomen ya, karena kekurangannya. Kalau kelebihannya sudah jelas ya, menggunakan chipset yang lumayan bagus dan tipe storage-nya juga bagus, dan baterainya sendiri 6000 mAh, jadi lumayan awet kalau misalkan buat bepergian, pemakaian sehari-hari, atau mungkin buat ojol, buat maps, itu masih enak banget di HP di HP Xiaomi Poco N3 ini ya. Jadi masih enak bangetnya. Kurangnya mungkin kalau menurut saya di kameranya dan di UI MIUI nya, itu kekurangannya di situ ya. Kalau misalkan buat gaming, kalau di MIUI emang kayak kurang maksimal. Itu yang menengah ke bawah. Kalau yang flagship Xiaomi sih mungkin bagus ya, karena saya juga belum pernah pakai Xiaomi yang flagship juga ya, karena emang budgetnya nggak ada. Jadi sekian dari saya ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.